Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Hari ini kita akan membahas tentang latihan soal US yang kedua. Yang nomor 1 tentang pengertian sejarah, kata kuncinya adalah catatan tentang manusia, ada proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Nah, pengertian sejarah ini dikemukakan oleh C. Ibnu Khaldun. Untuk kata kunci yang Herodotus itu berkembang atau bergerak dengan tujuan yang tidak pasti, Muhammad Ali itu perubahan, Aristoteles itu peristiwa masa lalu yang mempunyai catatan, rekor atau bukti yang disusun secara kronologi. Kemudian Sartono Kartodirjo itu sejarah bersifat objektif dan subjektif. Nah, yang kedua itu tentang ciri sejarah, unik, abadi, penting. Soalnya itu tentang abadi, berarti jawabannya yang A, tidak pernah berubah. Yang B itu adalah unik, kemudian penting itu yang C, D, E. Yang ketiga adalah sinkronik dan diakronik. Pertanyaannya itu adalah kajian sinkronik, berarti jawabannya yang B. Suasana kota Jakarta pasca tragedi gerakan 30 September 1965. Sinkronik itu ruang dengan berbagai aspek yang dikaji, sedangkan diakronik itu waktu. Yang keempat itu manusia hidup secara nomaden, kemudian berubah menjadi bertani, beternak, dan berdagang. Nah, konsep waktu ini menunjukkan adanya A. Perubahan. Karena mengalami pergeseran dan perubahan itu besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat. Jadi kalau perubahan itu ada yang berbeda, yang sebelumnya apa kemudian menjadi apa. Nah, yang B itu kesinambungan, berarti mengadopsi tradisi lama atau kebiasaan lama. Contohnya KKN, kebijakan atau kebijakan pemerintah, misalnya politik liberal atau ekonomi liberal. Yang C, keberlanjutan itu ada hubungan sebab akibat dan melanjutkan yang sudah ada. Yang D itu pengulangan, yaitu peristiwa masa lalu terjadi kembali walaupun peristiwanya tidak mungkin sama, akan tetapi polanya sama. Contohnya tentang demonstrasi mahasiswa tahun 1965 itu terulang lagi tahun 1998 walaupun tokohnya berbeda dan masa pemerintahan yang berbeda. Yang perkembangan itu pergerakan berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk lain, dari yang sederhana ke bentuk yang kompleks, waktunya lebih lama. Yang kelima itu ciri Meganthropus paleojavanicus adalah yang 1, 2, dan 3A. Nomor 6 ini merupakan supras Melanesoid, karena suku asli sebelum datangnya nenek moyang itu adalah ras Melanesoid. 7 itu tentang karakteristik teori B arus balik karena oleh masyarakat Indonesia. 8 itu teori masuknya Islam. Di sini dibawa oleh pedagang dari Persia. Jawabannya adalah yang C, upacara tabot di Bengkulu dan tabuik di Sumatera Barat. Ada teori lainnya yaitu Arab atau Mekah, dikemukakan oleh Buya Hamka. Contohnya atau buktinya itu adanya pemukiman di Baros, kemudian makam Fatimah binti Maimun di Gresik, dan makam Islam di Troloyo Majapahit. Kemudian ada teori Gujarat, itu tokohnya Snok Gurgronje. Kemudian buktinya adalah nisan makam dari Sultan Malik Al-Saleh dan juga tulisan Marco Polo. 9 prasasti Tugu itu adalah yang E, kesejahteraan rakyatnya. 10 ciri candi bercorak Jawa Timur adalah 3, 4, dan 5. Yang D. Kemudian 11 itu karya sastra maupun kebudayaan yang berkembang pada masa Sultan Agung itu adalah 1, 3, dan 5. Debus itu dari Banten, tradisi sekaten itu dari Demak, tradisi grebek itu pada masa pemerintahan Hamengkubuwono pertama. 12 salah satu peninggalan Majapahit yaitu kitab tentang kerukunan hidup beragama, yaitu adalah De Sutasoma. Itu tentang toleransi Hindu Siwa dan Buddha.
Yang A, Tantu Pangelaran itu alam semesta, Panji Wijayakrama tentang Raden Wijaya, Pararaton itu silsilah Raja Singasari dan Majapahit, yang Negara Kertagama itu tentang Kerajaan Majapahit. 13 faktornya adalah yang E, keinginan bangsa Eropa untuk menemukan wilayah penghasil rempah-rempah. 14 itu organisasi militer berdasarkan ciri yang dikemukakan adalah A, peta. 15 tujuan Sarekat Islam itu yang C, memajukan kegiatan perdagangan dan memajukan pengajaran agama Islam. 16 Indice Partij itu cita-citanya menyatukan semua golongan. Kemudian persatuan ini dianggap cukup penting karena jumlah golongan pribumi yang ikut serta dalam pergerakan nasional masih terbatas. Jawabannya adalah yang B. Usaha golongan pribumi untuk mencapai tujuan pergerakan nasional tidak akan maksimal jika hanya berjuang sendiri. Jadi mereka bersatu. 17 kebijakan Jenderal Dendles itu yang C, menerapkan sistem pemerintahan yang bersifat otoriter dan sentralistik. 18 itu ini E, Teuku Umar. 19 ciri perjuangan sebelum tahun 1908, berarti sebelum pergerakan nasional itu yang A, bersifat reaktif dan spontan. 20 itu faktor internal, berarti dari dalam negeri Indonesia adalah 2, 3, dan 4. Berarti yang lain itu faktor eksternal dari luar. 21 tokoh yang dimaksud berdasarkan data ini adalah Sultan Syahrir. A. 22 Komite Nasional Indonesia pada awal kemerdekaan bertujuan untuk fungsi awalnya dibentuk untuk membantu tugas presiden, berarti yang E. 23 tanggal 3 November 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat wakil presiden nomor 10 itu tentang pembentukan partai-partai politik. Kalau ditanya tujuannya, berarti dengan adanya maklumat ini dan dengan adanya pembentukan partai-partai politik, masyarakat Indonesia bebas membentuk partai politik dan mulai bermunculan partai politik baru di Indonesia. Dan Indonesia juga menunjukkan kepada dunia luar atau negara-negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis. 24 isi perjanjian Linggarjati itu 1, 2, dan 4. 25 itu masa Burhanuddin Harahap itu berhasil menyelenggarakan pemilihan umum tahun 1955. 26 faktor yang melatar belakangi lahirnya demokrasi terpimpin itu adalah 2. Desakan Presiden Soeharto untuk memberlakukan kembali UUD 1945, karena sebelumnya yang berlaku itu UUD S 1950. Kemudian 4. Ketidakstabilan politik Indonesia hingga tahun 1959 karena sering terjadinya pergantian kabinet. Dan 5. Kegagalan konstituante merumuskan Undang-Undang Dasar baru pengganti UUD S 1950. 245D jawabannya. 27 penyelewengan terhadap UUD 1945 masa demokrasi terpimpin itu adalah yang D. Mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup ini dianggap mengkhianati demokrasi karena tidak ada parlemen. Kemudian 28 itu adalah Orde Baru itu berdasarkan Pancasila dan UUD 1945A. 29 penyederhanaan partai politik masa Orde Baru itu ada 3. Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, dan Golongan Karya atau Golkar. 30 itu adalah kebijakan Orde Baru dalam politik luar negeri ditunjukkan oleh nomor 2 dan 3. C. Kemudian 31
agenda reformasi itu ada Adili Soeharto dan kroninya, amandemen UUD 1945, penghapusan dui fungsi ABRI, otonomi daerah, supremasi hukum, pemerintahan bersih dari KKN. Jawabannya adalah D, amandemen UUD 1945. 32. Gerakan reformasi. Ini penyebab utamanya adalah C, ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan. Kenapa yang C? Ya karena tidak hanya satu bidang saja, ada banyak, ada politik, ekonomi, sosial, dan hukum. Kemudian 33. Peristiwa yang mendorong mahasiswa menyuarakan tuntutan reformasi tahun 98 itu adalah yang C, penetapan kembali Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia untuk ke-7 kalinya. Nah, karena Presiden Soeharto berkuasa kembali dengan segala permasalahan yang belum teratasi pada masa itu, baik itu krisis politik, ekonomi. 34. Kebijakan Presiden B.J. Habibie terkait masalah HAM itu adalah 3, 4, dan 5. 35 itu Gus Dur atau Presiden Gus Dur dikenal sebagai bapak pluralisme. Ini berkaitan dengan C, mengeluarkan kebijakan pemberian hak-hak bagi masyarakat Tionghoa. 36. Politik luar negeri Indonesia itu menghadapi hambatan masa Megawati. Ini karena E, kekalahan Indonesia dari Malaysia dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Karena Indonesia kalah di Mahkamah Internasional, yang dampaknya adalah lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan. Ini berkaitan dengan hubungan Indonesia dengan Malaysia. 37. Kebijakan pendidikan masa pemerintahan SBY Budiono ada 2, yaitu anggaran pendidikan sebanyak 20% dari APBN, dan yang kedua SM3T, yaitu sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Jawabannya yang B. 38. SKSD Palapa ini berdampak positif bagi proses integrasi bangsa Indonesia. Jawabannya yang A, merekatkan persatuan nasional. Di situ kata kuncinya integrasi yang artinya persatuan. 39. Misi perdamaian PBB ke Mesir itu adalah yang D, UNEF, United Nations Emergency Force, itu misi perdamaian Mesir. Yang A, ICCS itu perdamaian di Vietnam. Yang B, UNOC itu di Kongo. Kemudian UNTEA itu konflik Indonesia Belanda, masalah Irian. 40 itu gerakan kaum pemuda masa kolonial Belanda melalui yang D, pendirian organisasi pergerakan. Itu jelas masa kolonial Belanda. Jadi pemuda ini mendirikan organisasi-organisasi pergerakan nasional. Nah, sekian pembahasan materi tentang soal-soal latihan ujian sekolah yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.